Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari materi eksponen dan logaritma. Untuk mempelajari materi eksponen, kita harus mempelajari bilangan berpangkat juga. Nah, nanti yang akan kita pelajari di bilangan berpangkat, yaitu yang pertama adalah definisi bilangan berpangkat, kemudian ada pangkat negatif, pangkat nol, sifat-sifat eksponen. Nah, kita akan mempelajari sifat-sifat eksponen dari perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, perpangkatan bilangan berpangkat, perpangkatan dari perkalian dua bilangan berpangkat, dan perpangkatan bilangan pecahan. Kemudian kita juga akan mempelajari pangkat pecahan. Nah, untuk mempelajari semua ini, kalian harus menguasai materi prasyaratnya. Ya, materi prasyaratnya yang pertama adalah bilangan real, dan yang kedua adalah operasi bilangan real. Langsung saja kita masuk ke definisi bilangan berpangkat. Nah, apa sih bilangan berpangkat? Nah, jika A adalah sembarang bilangan real, jadi tadi bilangan real itu terdiri dari bilangan apa saja? Kalian pasti sudah mempelajarinya waktu di sekolah menengah pertama, kan? Ya, bilangan real itu terdiri dari bilangan asli, kemudian ada bilangan bulat, kemudian bilangan rasional. Ya, rasional itu yang A per B, dengan A-nya bilangan bulat, B-nya juga bilangan bulat, ya. Kemudian ada irasional, seperti itu. Nah, itu nanti masuk ke dalam bilangan real. Jadi, jika A adalah sembarang bilangan real dan N adalah sembarang bilangan bulat positif, maka A pangkat N ditulis seperti ini, ya. A pangkat N dapat dinyatakan sebagai perkalian N buah faktor di mana setiap faktornya adalah bilangan A. Nah, gimana ini bentuknya ya? Nah, seperti ini nih. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A gitu sebanyak N kali. Ya, ini adalah A pangkat N. Nah, keterangannya seperti ini. A dinamakan bilangan pokok atau basisnya. Ini A-nya. Kemudian N ini yang dinamakan pangkat atau eksponen. Nah, jadi kalian tahu kan, eksponen itu adalah pangkat dari bilangan berpangkat. Jadi N-nya ini. Oke, bisa dipahami? Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi ada perkalian bilangan 2 sebanyak 4 kali, ya kan? A-nya tadi atau basisnya adalah 2, kemudian eksponennya atau pangkatnya adalah 4. Jadi tinggal dihitung nih, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan, ya, sama dengan 16. Lanjut, negatif 3 dipangkatkan 2. Berdasarkan definisi tadi, A pangkat N, ya, A-nya di sini basisnya adalah negatif 3, N-nya atau pangkatnya adalah 2. Ini sama dengan perkalian negatif 3 sebanyak 2 kali. Jadi negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. Oke, lanjut soal yang ketiga. Ada setengah dipangkatkan 3. Nah, berarti ada perkalian setengah sebanyak 3 kali. Setengah kali setengah kali setengah. Nah, ini perkalian bilangan rasional. Ini kan sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 dibagi 2 dikali 2 dikali 2. Nah, tinggal dihitung 1 dikali 1 kali 1, jawabannya juga 1 dibagi 2 kali 2 kali 2, jawabannya 8. Maka 1 per 2 dipangkatkan 3, ini sama dengan 1 per 8. Oke, mudah ya? Kemudian lanjut. Yang keempat. Oh, ini sama dengan soal yang nomor 2 nih. Ya, negatif 3 dipangkatkan 2, juga hasilnya tadi 9. Langsung ke nomor 5 nih. Akar 5 dipangkatkan 5.
Nah, ini sama dengan akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5 dikali akar 5. Jadi perkalian akar 5 sebanyak 5 kali. Karena eksponennya tadi 5 ya kan? Nah, tinggal dihitung. Akar 5 dikali akar 5, jawabannya 5 ya kan? Kemudian akar 5 kali akar 5, ini juga 5. Kemudian baru dikalikan akar 5. 5 dikali 5 hasilnya 25 dikali akar 5. Nah, ini sama dengan 25 akar 5. Lanjut ke pangkat bulat negatif. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif, maka didefinisikan A pangkat negatif N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi jika ada pangkat negatif, kalian tulis dulu 1 per, ya, baru A pangkat N. Jadi N-nya ini jadi positif, karena ini udah dituliskan 1 per. Oke, ini sama dengan kita jabarkan. Yang atas tetap 1 per penyebutnya A pangkat N. Jadi A kali A kali A sebanyak N kali. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, 3 pangkat negatif 3. Nah, karena pangkatnya negatif, maka bisa ditulis 1 per 3 pangkat 3. Sama dengan 1 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 1 per 3 kali 3 kali 3, jawabannya berapa? 27. Ya, jadi 3 pangkat negatif 3 ini sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Soal yang kedua, 1 per 2 pangkat negatif 6. Nah, di sini pangkat negatif ada di penyebut. 1 per 2 pangkat negatif 6 bisa ditulis menjadi 1 per 1 dibagi 2 pangkat 6. Nah, karena 1 per pecahan, ya kan, 1 per 2 pangkat 6, ini juga bisa ditulis menjadi 1 dikali. Dikali berapa? Nah, yang bawah ini tinggal dibalik kan, 2 pangkat 6 dibagi 1. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ini sama dengan perkalian 2 sebanyak 6 kali. Ya kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Hasilnya berapa? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. 32 dikali 2 yaitu 64. Jadi 1 per 2 pangkat negatif 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Bisa dilihat ya dari contoh 1 dan 2. Kalau yang di contoh 1 tadi pangkat negatifnya ada di atas nih. Nah, kemudian berubah menjadi 1 per 3 pangkat 3. Kemudian dari contoh yang kedua, 1 per 2 pangkat negatif 6, ini kan sama dengan 2 pangkat 6. Jadi kalau pangkat negatifnya ada di penyebut, dia bisa menjadi positif, ya, pangkat positif. Jadi di pembilangnya, jadi 2 pangkat 6 per 1 ini harusnya kan. Nah, bisa ditulis 2 pangkat 6 saja. Begitu. Lanjut ke yang ketiga. Apakah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N? Oke, tadi A pangkat negatif N, A pangkat negatif N dari definisi kan 1 per A pangkat N. Nah, untuk 1 per A pangkat N, ini kan sama dengan perkalian 1 per A, ya, 1 per A dikali 1 per A. Ini sebanyak berapa tadi? Ini sampai 1 per A sebanyak N kali. Nah, perkalian pada bilangan rasional ini bisa kita tulis, ini kan sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 dikali dan seterusnya dikali 1. Ini perkalian juga sebanyak N kali. Ya kan? Kemudian ini dibagi A dikali A dan seterusnya dikali A sebanyak
N kali. Oke? Jadi pembilangnya ini nanti bisa ditulis menjadi 1 pangkat N, ya, 1 kali 1 kali 1 sebanyak N kali 1 pangkat N dibagi A kali A kali A sebanyak N kali menjadi A pangkat N. Nah, kita tahu 1 pangkat N ini sama dengan 1. Jadi 1 dipangkatkan berapapun tetap hasilnya yaitu 1 dibagi A pangkat N. Maka kita peroleh 1 per A pangkat N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Ya. Nah, apakah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N? Iya, jawabannya sama ya. Jadi bisa disimpulkan jika A pangkat negatif N ini sama dengan 1 per A dipangkatkan N. Ini kesimpulannya. Lanjut ke materi pangkat 0. Oke, perhatikan pola hasil pemangkatan bilangan berikut. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Ya kan? Kemudian 3 pangkat 3 hasilnya 27. Kemudian ada lagi 2 pangkat 2 hasilnya 4. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Kemudian 2 pangkat 1 hasilnya 2. 3 pangkat 1 hasilnya 3. Nah sekarang nih 2 pangkat 0 berapa? 3 pangkat 0 berapa? Coba perhatikan yang sebelah kiri dulu. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 0 sama dengan... Oke, jika dilihat polanya, 8 ke 4 ini dibagi 2. Ya. Kemudian 4 ke 2 ini juga dibagi 2. Nah, nanti 2 pangkat 1 ke 2 pangkat 0 harusnya juga dibagi 2 kan? Jadi berapa nih? 2 dibagi 2 hasilnya 1. Oke. Kemudian untuk yang perpangkatan dengan basis 3 ini tadi. Oke, 3 pangkat 3 hasilnya 27. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jika dilihat ya polanya dari 27 ke 9 ini dibagi 3. Dari 9 ke 3, ini juga dibagi 3. Bagaimana dari 3 pangkat 1 ke 3 pangkat 0? Nah, di sini juga harusnya dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian, jika kita lakukan untuk basis yang lain, ya nanti akan sama hasil perpangkatan 0-nya adalah 1. Maka bisa disimpulkan untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, ke contoh soal yang pertama. Negatif 1001 dipangkatkan 0, hasilnya juga 1. Ya, tadi perpangkatan 0, hasilnya 1. Kemudian ada, nah untuk 1 per 5 pangkat 0 ini juga hasilnya 1. Ya, ini pangkat 0. Kemudian ada akar 3 pangkat 0. Ini juga hasilnya 1. Oke, paham ya?